Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai yang ke-15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan ya, di dalam perikop yang kita baca kitab Kolose pasal 2 ini judulnya adalah kepenuhan di dalam Kristus ya. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya menerima hukuman ya, karena nggak ada lagi yang memampukan kita atau membuat kita bisa mengampuni dosa kita sendiri. Dan kita melihat ya di dalam firman yang kita baca pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Kolose tadi, Rasul Paulus itu setidaknya menuturkan atau menceritakan ada 5 perkara ya sebagai berikut ya di dalam Kolose ini. Yang pertama, di dalam Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-13 dikatakan, pertama, dahulu itu kita mati oleh pelanggaran kita ya. Karena apa? Secara tersurat di surat yang kita baca, surat Paulus ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa dahulu kita itu mati oleh segala dosa, oleh segala pelanggaran kita. Nah, dahulu kita juga mati oleh karena apa? Kita tidak disunat secara lahiriah, dan yang kita lakukan atau kematian yang atau dosa-dosa duniawi kita, itulah yang mengikat kita. Dan selanjutnya dikatakan, tetapi di situ dikatakan kita dihidupkan kembali ya. Kita dihidupkan kembali oleh Allah bersama-sama dengan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-13 ya, kita telah dihidupkan Allah bersama-sama Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Firman Tuhan di sini yang melalui Rasul Paulus mengatakan ya bahwa Allah sendiri yang sudah membangkitkan kita setelah apa yang kita lakukan ya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Tentunya ya Allah membangkitkan ya melalui siapa? Allah membangkitkan melalui apa? Kematian Tuhan Yesus. Ketika Dia dihina, ketika Dia diludahi, ketika Dia diolok-olok dan diejek ya, kita melihat, dan ketika dianiaya, kemudian disalib, dikuburkan dan dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga ya, sehingga apa? Kita mempunyai kehidupan di dalam Dia ya, karena dikatakan Allah bersama-sama dengan Dia ya. Allah bersama-sama dengan Dia dan menghidupkan kembali orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Dan yang ketiga dikatakan bahwa dengan menghapuskan apa? Surat hutang. Dengan menghapuskan hutang yang mendakwa dan mengancam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan ya, sebenarnya kalau kita melihat membahas tentang surat hutang itu, kita melihat bahwa pada waktu itu sama artinya bahwa hutang itu adalah dosa ya, bukan hutang yang mungkin secara finansial ya, tetapi hutang di sini adalah hutang yaitu dosa. Harusnya kita manusia yang berdosa, hutangnya itu nggak bisa ditebus, hutangnya itu nggak mungkin ada konsekuensi lain selain mati ya. Karena apa? Sebab upah dosa ialah maut ya. Tetapi ya kita melihat bahwa setiap dosa adalah artinya apa? Mempunyai hutang ya, mempunyai hutang. Tetapi di dalam firman Kolose yang kita baca tadi, dengan menghapuskan hutang kita. Jadi apa? Menghapuskan dosa kita, menghapuskan pelanggaran kita. Sehingga apa? Allah sendiri
Tuhan Yesus sendiri sudah melunasi surat hutang itu, melunasi hutang itu ya dengan kematiannya di kayu salib. Dan yang keempat dikatakan ya, di situ ia ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Ya, ia melucuti pemerintah bahwa apa? Ketika Yesus dibangkitkan, ya, kita melihat bahwa ada kegentaran di situ. Kita melihat bahwa orang-orang di dalam pemerintahan pun pada waktu itu mengalami kegelisahan. Kenapa? Karena Yesus yang dikutuk oleh mereka dan akhirnya disalibkan, tetapi bangkit, tetapi membuat dunia gentar ya, bahwa maut sudah ditaklukkan dan dibuatnya tidak berdaya ya, melawan apa? Melawan anugerah yang diberikan kepada kita, yaitu apa? Hidup yang kekal. Dan di ayat yang terakhir di situ dikatakan menjadi apa? Tontonan ya, menjadi tontonan. Mereka itu menjadi tontonan di muka umum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Yesus Kristus ya, Putra Tunggal Allah, Mesias, Juru Selamat itu apa? Adalah yang waktu itu mempermalukan mereka ya, menjadi tontonan ya, yang menaklukkan kuasa dosa, menaklukkan kegelapan, menaklukkan kejahatan, roh-roh jahat. Luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, yang dihinakan, diludahi, diolok-olok, itu menjadi apa? Penebus kita. Itu menjadi apa? Pelunasan atas hutang-hutang dosa kita yang seharusnya kita nggak bisa membayarnya selain dengan kematian. Tetapi melalui Tuhan Yesus di kayu salib, Dia mati untuk kita. Dan biarlah pada pagi hari ini kita diingatkan ya, bahwa meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat ya secara lahiriah, tetapi telah dihidupkan kembali. Puji nama Tuhan. Kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus. Dan biarlah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Paskah pada minggu depan, bahwa Allah mati untuk menebus kita, menebus hutang-hutang kita, melunasi hutang-hutang kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.